Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di channel Game Rizal. Untuk kesempatan video kali ini, saya akan coba membahas gimana sih cara kita untuk mengecek kelistrikan ketika ada masalah dengan pengisian aki ya. Karena menurut saya hal ini tuh masih banyak orang yang kurang paham gitu, apa yang harus dilakukan step by stepnya ketika terjadi masalah pada pengisian ya, seperti itu. Nah, untuk video kali ini saya akan mencoba menerangkannya dan semoga mudah untuk dipahami ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya pengisian ketika berjalan normal itu dia ada kenaikan ya teman-teman, dari tegangan aki yaitu 12 volt. Lalu mesin dinyalakan. Ketika mesin dinyalakan maka spool akan menghasilkan strum ya, atau listrik. Nah, listrik itu nanti akan disearahkan atau dirubah menjadi DC oleh kiprok. Nah, lalu dibatasi juga tegangannya sampai dengan maksimal di 15 volt ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi patokan pengisian yang bagus yaitu ketika ada kenaikan tegangan pada aki, yaitu dari kisaran 12 volt sampai maksimal di 15 volt ya. Jadi untuk pengisian aki yang bagus itu dari kisaran 12 sampai dengan 15 volt, seperti itu ya teman-teman. Jadi pengisian pada aki motor itu bermasalah ketika ada dua kasus ya. Sebenarnya ada beberapa kasus, tapi yang simpelnya itu yang umumnya itu ada dua ya, yaitu tidak mengisi, dan yang kedua itu overcharge. Nah, tidak mengisi itu jelas, jadi nanti tidak ada kenaikan tegangan pada akinya. Ketika kita cek mesin dinyalakan, itu tidak ada kenaikan tegangan. Lalu kasus kedua ketika overcharge, yaitu ketika kita kontak on lalu kita menyalakan motor, itu terjadi kenaikan tegangan tapi dia melebihi limitasi yang telah ditetapkan oleh si kiprok ya, yaitu di kisaran 14 sampai 15 volt seperti itu. Jadi ketika dia naik terus, itu juga sama bermasalahnya. Dan ketika overcharge itu biasanya akan berakibat kepada seperti lampu-lampu yang putus, dan juga biasanya itu terhadap aki atau acu sepeda motor itu akan menggelembung ya. Itu ciri-ciri biasanya ketika terjadi overcharge seperti itu. Tapi kalau kasus sebaliknya, yaitu tidak mengisi, biasanya itu tidak mengakibatkan akinya menggelembung ya, karena tidak terjadi lonjakan energi seperti itu. Oke, untuk prakteknya kita akan langsung videokan, atau akan saya beri contoh langsung di sepeda motornya langsung ya. Oke guys, untuk melakukan pengetesan pengisian ya, kalian harus punya avometer seperti ini. Kalau enggak ini ya, voltmeter yang biasa PNP untuk motor ya. Sekarang saya akan menunjukkan untuk pengisian yang benar ya, seperti apa. Kita kontak on, kita start engine. Terjadi peningkatan tegangan ya ketika langsung. Nah, kalau ketika kondisi idle seperti ini, walaupun tidak terjadi kenaikan tegangan yang signifikan, itu bisa dimaklum ya. Tapi ketika kita tarik gas, itu wajib ada kenaikan ya. Kita coba perhatikan tegangannya.
kondisi. Jadi seperti itu ya kondisi ketika normal. Jadi harus ada kenaikan tegangan terbaca pada avometer ataupun voltmeternya. Oke, dan sekarang saya akan mencontohkan untuk yang kondisi overcharge seperti apa ya. Kita coba nyalakan lagi motornya. Kita tarik gas. Udah sampai 16 volt, itu kalau ditarik gas terus akan terus menaik 16, 17 dan seterusnya ya. Itu bahaya untuk aki dan kelistrikan motor lainnya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan untuk kasus yang nggak mengisi ya, tidak mengisi kepada akinya. Biasanya nanti lama kelamaan akinya akan tekor. Kita coba kontak on. Kita nyalakan lagi nih sepeda motornya, dan kita langsung tarik gas aja ya. Ini tidak terjadi kenaikan tegangan ya. Kita coba tarik gas lagi. Jadi ketika kasus tidak mengisi itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk contoh ketika ada masalah dengan pengisian ya, baik itu overcharge ataupun tidak mengisi seperti itu. Jadi untuk kasus yang overcharge itu dia tegangannya itu naik secara terus menerus dari 14, 15, 16, 17 dan seterusnya ya. Jadi tidak ada berhentinya. Dan kalau untuk kasus yang tidak mengisi, yaitu dia tidak ada kenaikan tegangan, jadi stuck di 12 volt atau bahkan cenderung menurun tegangannya seperti itu. Kita akan bahas satu-satu untuk troubleshooting ataupun penyelesaian masalahnya ya, seperti itu. Untuk kasus yang overcharge itu tuh sebenarnya lebih mudah ya. Maksudnya tuh kasus overcharge itu kemungkinan besar kesalahannya berada pada kiprok ya teman-teman. Kasus overcharge itu biasanya kesalahannya murni berada di area kiprok ya teman-teman. Karena pada dasarnya tegangan dari spool itu dia akan meningkat seiring bertambahnya RPM ya, seperti itu. Jadi makin RPM kita gas ditarik, itu tegangan dari spool otomatis akan meningkat. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tugas kiprok yaitu pertama merubah strum AC yang dihasilkan oleh spool menjadi strum DC. Tugas yang kedua yaitu untuk membatasi tegangan agar tidak melebihi limit yang telah ditentukan, biasanya di 14, sekian seperti itu ya. Nah, jadi ketika ada tegangan yang berlebih, yaitu meningkat secara terus-menerus dari 14, 15, 16 dan seterusnya, maka itu terjadi kegagalan fungsional daripada kiprok itu sendiri ya, seperti itu. Jadi bukan dari spoolnya. Tapi kalau teman-teman mau mengecek spoolnya juga itu lebih bagus ya. Jadi dicek kondisi fisiknya seperti apa. Tapi ada pengecualian khusus untuk kasus kiprok Tiger, Ninja Karbu, Ninja 250 Karbu dan sebagainya ya, terutama yang memiliki pin volt monitor. Biasanya pin volt monitor itu terdapat pada kiprok dan posisinya itu
ada di tengah-tengah antara jalur 12 volt plus dan jalur minus ya. Biasanya ada di tengah-tengahnya. Nah, untuk kasus kiprok yang memiliki pin volt monitor, itu ada kemungkinan juga arus 12 volt setelah kunci kontaknya itu dia nggak masuk ke pin volt monitornya itu ya, yang di tengah-tengahnya itu. Jadi fungsi dari si kiproknya itu hanya akan merubah strum AC menjadi DC seperti itu. Jadi fungsi membatasi tegangannya tidak akan aktif. Itu khusus untuk jenis-jenis kiprok yang terdapat pin volt monitornya ya, atau jalur 12 volt setelah kunci kontak. Untuk kasus kiprok yang tidak memiliki volt monitor pada kiproknya, maka kemungkinan besar fix itu kiproknya yang bermasalah ya teman-teman. Tadi kan itu untuk kasus yang overcharge ya. Sekarang kita akan bahas untuk kasus yang tidak mengisi ya, tidak mengisi, akinya tidak terjadi kenaikan tegangan seperti itu. Nah, untuk kasus tidak terjadi kenaikan tegangan, memang itu kebanyakan ya teman-teman, kebanyakan kalau nggak kiprok yaitu spool ya. Nah, untuk aki itu memang bisa aja dia tidak bisa mengisi, tapi biasanya ketika kerusakan pada aki itu dia masih ada kenaikan, cuman kenaikannya itu nggak bisa sampai 14 volt gitu. Biasanya dia masih bisa naik sampai kisaran 12,5 sampai 13 volt, cuman nggak bisa maksimal gitu. Kan maksimalnya itu di 14, sekian ya biasanya. Nah, itu dia nggak bisa mencapai maksimal. Itu ciri-ciri biasanya sel akinya udah rusak seperti itu. Nah, kalau misalkan yang nggak ngisi banget kayak kasus yang video barusan saya tunjukin, itu ada dua kemungkinan memang. Yang pertama yaitu kiprok, yang kedua yaitu spool ya. Nah, kalau untuk saran saya, baik kepada teman-teman yang memperbaiki motornya oleh sendiri ataupun untuk para mekanik, ketika terjadi kasus tidak mengisi itu jangan langsung kita ganti aki. Itu kesalahan fatal kalau kata saya ya. Ada bijaknya kalau menurut saya itu sistem tukar pakai dulu. Kita pakai coba aki motor sebelah atau motor tetangga atau motor teman, kita coba di motor kita gitu, apakah memang betul akinya gitu. Soalnya pada realita di lapangan itu ketika terjadi kasus tidak mengisi atau ya akinya nggak ngisi lah gitu, pengisiannya nggak ada kenaikan, itu tuh faktanya bukan akinya yang rusak, tapi lebih kepada entah itu kiprok ataupun spool ya teman-teman. Nah, langkah pertama yaitu yang harus kita lakukan, kalau misalkan teman-teman punya motor lain yang ada di sebelah, itu boleh tukar pakai aki dulu. Setelah tukar pakai aki masih sama, lalu kita coba langkah selanjutnya yaitu tukar pakai kiprok ya teman-teman. Kalau misalkan kiproknya itu yang jenis half wave yang seperti ini ya, nah teman-teman tinggal coba pakai juga kiprok yang seperti ini, tapi harus diperhatikan warna ininya ya. Kalau yang warna hijau, tukar pakainya sama yang warna hijau lagi. Kalau yang warna hitam lagi. Kalau putih lagi ya, jangan acak. Insya Allah untuk pinnya akan sama ketika warna ininya juga sama, jadi nggak usah merubah jalur kabel. Kalau warna ininya beda, maka harus rubah dulu jalur kabelnya ya teman-teman. Dengan metode seperti itu, jadi kita akan menghindari pembelian barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan seperti itu. Tapi kalau teman-teman ngerasa punya uang berlebih ya, mau langsung beli ya monggo, itu hanya masukan dari saya sendiri. Nah, terus gimana kasusnya kalau misalkan kita nggak bisa tukar pakai kiprok punya yang lain gitu, dalam artian nggak ada yang sama gitu kiproknya. Nah, misalkan motor Ninja 2,5 kan itu motor yang nggak terlalu umum ya, kayak Beat, Mio dan sebagainya. Nah, untuk kasus motor-motor yang memang jarang, salah satu solusinya kita langsung buka ke blok magnetnya. Kita buka spoolnya,
lihat kondisi fisik lilitan kawatnya seperti apa gitu. Kalau misalkan dalam lilitan kawatnya itu masih bagus, biasanya berwarna oranye, kalau enggak warna coklat ya. Kalau yang masih bagus tuh, lilitannya masih bagus, nggak ada yang kebakar, nggak ada yang hitam, nggak ada yang kegores, nggak ada yang putus, itu insya Allah spoolnya itu masih berjalan normal ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan spoolnya udah bagus, itu kiproknya yang rusak, walaupun kita belum mengecek si kiprok ini tukar pakai gitu. Belum kita tukar pakai dan belum kita cek apakah masih bagus atau benar, karena keterbatasan pengganti untuk mengetesnya seperti itu. Jadi kalau kita agak susah untuk mencari substitusi kiproknya, kita langsung cek aja kondisi di dalam lilitannya seperti itu ya teman-teman. Intinya sih saran dari saya, ketika terjadi kerusakan pada pengisian itu jangan langsung main beli-beli aja. Soalnya berdasarkan beberapa pengalaman konsumen yang datang ke saya, itu mereka tuh mengeluhkan kecewa pada mekanik-mekanik yang sebelumnya, yang mereka itu udah beli langsung diganti gitu, entah itu kiprok ataupun akinya, dan ternyata bukan dari situ ternyata rusaknya, tapi dari komponen lain, biasanya dari spoolnya gitu. Jadi alangkah baiknya kalaupun mau ganti kiprok, mending coba tukar pakai dulu gitu bijaknya, jadi nggak langsung kita beli. Kalau misalkan untuk mengecek kiprok itu nanti akan saya buatkan video selanjutnya. Nah, kalau untuk kondisi pengecekan spool itu kita tinggal lihat aja secara fisiknya, itu dari lilitan kawat tembaganya masih bagus gitu, nggak ada yang gosong. Oke, untuk video kali ini sekian dulu ya. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua dan dapat membantu ketika teman-teman terjadi masalah dengan pengisiannya ya. Silahkan ketikkan di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan, dan jika ada masukan juga boleh teman-teman ketikkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.